Bagian 1. Perbatasan baru. Kewarganegaraan digital dalam kerangka Pancasila. Di era di mana kehidupan kita semakin banyak dijalani melalui layar, dunia digital telah menjadi alun-alun publik baru kita. Setiap klik, setiap berbagi, setiap komentar membentuk masyarakat yang kita bangun, baik secara online maupun offline. Komunikasi belum pernah semudah ini. Tapi kemudahan ini membawa tantangan yang mendalam. Kita dihadapkan setiap hari oleh banjir informasi, misinformasi, permusuhan yang nyata. Oleh karena itu, panggilan untuk menjadi netizen cerdas, seorang netizen pintar, bukan sekadar saran. Ini adalah kebutuhan mendesak bagi kesehatan bangsa kita. Ini berarti menavigasi internet dengan kebijaksanaan, ketajaman, dan kompas moral yang kuat. Inilah saat di mana fondasi nasional kita menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Ini tentang memahami bahwa tindakan kita di alam digital memiliki konsekuensi di dunia nyata. Pancasila, UUD 1945, bukanlah peninggalan sejarah yang berdebu. Mereka adalah dokumen hidup yang memberikan kerangka kuat untuk perilaku kita. Mereka adalah dasar di mana kita bisa membangun masyarakat digital yang adil, beradab, bersatu, yang mencerminkan jiwa Indonesia yang sebenarnya di perbatasan baru yang tak terbatas ini. Hari ini, pada tanggal 26 Oktober 2025, tantangannya jelas. Kita harus menerjemahkan nilai-nilai mulia yang dijunjung oleh para pendiri bangsa kita ke dalam kebiasaan digital sehari-hari kita. Bagaimana kita mewujudkan keilahian, kemanusiaan, persatuan ketika kita tersembunyi di balik nama pengguna? Bagaimana kita mempraktikkan demokrasi, keadilan sosial di forum dan bagian komentar? Esai ini bukan hanya eksplorasi ide, ini adalah panduan praktis. Ini berusaha menghubungkan prinsip-prinsip besar kebangsaan kita dengan pilihan-pilihan kecil sehari-hari yang kita buat secara online, memberdayakan masing-masing dari kita untuk menjadi arsitek Indonesia digital yang lebih baik. Taruhannya sangat tinggi. Internet bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan yang luar biasa, memupuk pendidikan, koneksi, kemajuan sosial. Tapi jika dibiarkan tanpa pengawasan, itu juga bisa menjadi sarang pembiak perpecahan, kebencian, ketidaktahuan yang merobek kain masyarakat kita. Masa depan wacana nasional kita, persatuan kita, kesejahteraan kolektif kita bergantung pada kemampuan kita untuk menguasai domain baru ini. Ini membutuhkan jenis literasi kewarganegaraan baru, literasi kewarganegaraan 5.0, yang membekali kita untuk menjadi bukan hanya konsumen konten digital, tapi warga negara yang bertanggung jawab, didorong oleh Pancasila di era digital. Kamu tahu ya? Bagian 2. Pancasila dalam Pixel menerapkan ideologi nasional kita secara online. Mari kita uraikan Pancasila, 5 prinsip suci kita, dan lihat bagaimana mereka diterjemahkan menjadi perilaku online yang sederhana dan dapat ditindaklanjuti. Sila pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menyerukan rasa hormat mendasar terhadap iman. Di dunia digital, ini berarti kita harus memperlakukan semua agama dan kepercayaan dengan martabat. Jangan bagikan meme yang mengejek simbol agama. Jangan tulis komentar yang merendahkan perjalanan spiritual orang lain. Gunakan kata-kata yang menghormati dan menghargai saat membahas iman. Pupuk ruang toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Junjung martabat manusia dalam setiap interaksi. Tolak penyebaran ujaran kebencian, tolak bergabung dalam perundungan siber. Sebelum membagikan cerita sensasional, jeda. Sebelum membagikan video tragis, jeda. Pertimbangkan kemanusiaan orang-orang yang terlibat. Apakah kita berkontribusi pada rasa sakit mereka atau penyembuhan mereka? Pilih belas kasih daripada kekejaman. Pikirkan 2 kali sebelum memposting. Ingat ada orang nyata di sisi lain layar. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Algoritma media sosial sering memperkuat perbedaan dan menciptakan ruang gema. Tugas kita adalah melawannya. Jangan bagikan konten yang mempromosikan perpecahan berdasarkan etnis, agama, atau kelompok sosial. Juangkan cerita yang merayakan keragaman dan membangun jembatan. Pamerkan budaya Indonesia, inovasi, semangat kolaboratif. Perkuat Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya, sila keempat dan kelima membimbing wacana publik dan keadilan. Sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam, mengajarkan kita untuk terlibat dengan kebijaksanaan. Hormati pendapat yang berbeda dan berdebat dengan fakta, bukan hinaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gunakan internet sebagai alat untuk kesetaraan, lawan penyebaran hoaks yang merugikan komunitas rentan.
Bagikan informasi terverifikasi yang memberdayakan semua orang. Benar. Bagian 3. Hak dan tanggung jawab digital. Konstitusi 1945 di dunia siber. Konstitusi 1945, undang-undang tertinggi kita, dengan jelas menguraikan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan prinsip-prinsip ini meluas ke ranah digital. Pasal 28 memberikan kita kebebasan berbicara, ekspresi, secara online. Ini berarti kita bebas untuk menyuarakan pendapat kita, mengkritik kebijakan, terlibat dalam debat publik. Namun, kebebasan ini tidak mutlak. Ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Kita harus melaksanakannya tanpa melanggar hak dan reputasi orang lain, yang juga dilindungi oleh hukum. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab ini sangat penting. Menggunakan hak kita untuk berbicara bebas untuk menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik, disinformasi, mengkhianati prinsip konstitusional yang melindunginya. Ini adalah penyalahgunaan kebebasan. Konstitusi juga menjamin hak privasi di bawah pasal 28G. Di era digital, privasi lebih penting daripada sebelumnya. Kita harus menghormati data pribadi orang lain. Membagikan foto pribadi seseorang, informasi kontak, percakapan pribadi tanpa persetujuan melanggar hak dan kepercayaan mereka. Konstitusi juga mewajibkan partisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Saat ini, ancaman utama datang dari sumber digital. Hoax, propaganda, kampanye pengaruh asing yang dimaksudkan untuk menabur perpecahan. Patriot modern membela bangsa dengan melawan serangan digital ini. Waspada, verifikasi sebelum berbagi, laporkan konten berbahaya. Ini adalah tugas kewarganegaraan, bela negara kontemporer di medan perang informasi. Pada akhirnya, UUD 1945 membimbing kita untuk menjadi warga negara yang diberdayakan dan bertanggung jawab. Kita diberdayakan untuk berbicara, berkumpul secara online, mengakses informasi. Kita juga bertanggung jawab atas kata-kata dan konten yang kita bagikan. Netizen pintar memahami keseimbangan ini. Jejak digital mereka membentuk karakter bangsa. Mereka menggunakan hak untuk membangun, bukan merobohkan, dan menjaga ruang digital bersama kita. Menjaganya bebas di bawah hukum. Lanskap Digital Indonesia menyediakan galeri yang jelas dari cerita-cerita menginspirasi dan peringatan. Kita telah menyaksikan kekuatan destruktif perilaku online secara langsung. Selama bencana alam, hoax menyebar seperti api liar, menyebabkan kepanikan yang tidak perlu dan menghambat upaya bantuan. Laporan palsu tentang infrastruktur yang runtuh, tsunami lanjutan, telah membuat komunitas yang ketakutan melarikan diri demi nyawa mereka berdasarkan pesan viral yang tidak terverifikasi. Ini adalah contoh mencolok dari ketidaktanggung-jawaban digital, di mana satu berbagi saja bisa memiliki konsekuensi dunia nyata yang menghancurkan, langsung merusak prinsip kemanusiaan, keadilan sosial. Sebaliknya, kita juga telah melihat potensi luar biasa untuk kebaikan. Mengikuti bencana yang sama, komunitas online yang tak terhitung telah bangkit beraksi. Instagram, Twitter mengordinasikan kampanye penggalangan dana besar-besaran, mengatur upaya sukarelawan, menyebarkan informasi real-time yang terverifikasi dari sumber resmi seperti BNPB. Platform crowdsourcing telah membantu menemukan orang hilang, mengarahkan bantuan ke area yang paling terdampak. Ini adalah Pancasila dalam aksi. Demonstrasi indah dari persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial. Warga negara ini menggunakan konektivitas mereka untuk kebaikan kolektif. Area lain yang menjadi perhatian adalah polarisasi politik. Buzzer, influencer berbayar yang sengaja menyebarkan konten yang memecah belah untuk memanipulasi opini publik. Mereka meracuni wacana publik dengan hinaan, misinformasi, serangan ad hominem, membuat debat rasional menjadi tidak mungkin. Perilaku ini langsung bertentangan dengan panggilan sila keempat untuk demokrasi yang bijaksana dan musyawarah. Ini mengikis kepercayaan publik, memecah persatuan nasional kita. Netizen pintar belajar mengenali taktik ini, menolak untuk terlibat atau memperkuat konten toksik seperti itu, memilih sebaliknya untuk mencari dan mempromosikan diskusi yang bernuansa, berbasis bukti. Dunia digital dengan kuat melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia. YouTube, TikTok, tarian tradisional, musik, bahasa ke audiens global, wayang dan batik yang direimajinasikan, membuat warisan kita relevan bagi generasi baru. Tindakan ini mewujudkan persatuan Indonesia. Kita tidak hanya mengonsumsi konten global, kita berkontribusi identitas unik kita, membangun citra positif bangsa kita, satu posting pada satu waktu. Menjadi netizen pintar yang didorong Pancasila bukanlah ideal abstrak.
Ini adalah serangkaian praktik harian yang konkret. Mahasiswa universitas, penduduk asli digital, dan pemimpin masa depan memiliki peran khusus untuk dimainkan. Kehidupan kampus sangat terkait erat dengan media sosial. Kamu bisa menjadi agen perubahan yang kuat. Mulailah dengan menjadi teladan di lingkaran digitalmu sendiri. Ketika kamu menulis status, ketika kamu menulis komentar, pastikan itu berdasarkan fakta dan diungkapkan dengan hormat. Gunakan akunmu bukan hanya untuk pembaruan pribadi, bagikan konten pendidikan, bantah mitos umum, promosikan dialog konstruktif, tanamkan literasi digital dalam komunitasmu, selenggarakan workshop tentang cara mengenali hoax. Mulai kelompok pemeriksa fakta yang dipimpin mahasiswa, verifikasi informasi viral sebelum menyebar melalui grup WhatsApp universitas. Dorong rekan-rekan untuk mengikuti sumber berita kredibel dan saluran pemerintah resmi. Bagi semua warga negara, langkah-langkahnya sederhana dan mudah diakses. Pertama, sebelum kamu bagikan apapun, praktikkan saring sebelum sharing. Periksa sumber, outlet berita terkemuka atau blog anonim. Periksa tanggal, berita lama bisa menyesatkan. Kedua, pelajari cara menggunakan alat yang tersedia. Laporkan ujaran kebencian, laporkan hoax, laporkan pelecehan. Ini bukan sensor, ini adalah upaya kolektif untuk menjaga ruang online tetap aman. Akhirnya, berkomitmen untuk aksi positif secara online. Hormati privasi dan persetujuan. Gunakan bahasa yang sopan dan konstruktif, hindari provokasi, perkuat panggilan bantuan, bagikan informasi kesehatan publik yang terverifikasi, dukung bisnis lokal. Setiap aksi kecil adalah suara untuk masyarakat digital yang lebih beradab, adil, bersatu. Cara kita berperilaku secara online tidak lagi terpisah dari identitas kita sebagai orang Indonesia. Ini adalah cerminan langsung darinya. Perilaku digital kolektif kita membangun karakter nasional kita di mata dunia. Setiap debat hormat yang kita lakukan, setiap potongan budaya kita yang kita bagikan dengan bangga, setiap tindakan kebaikan digital yang kita lakukan berkontribusi pada identitas nasional yang positif. Saat berinteraksi dengan orang dari negara lain, kesopanan, profesionalisme, kehangatan kita bisa menjadi tindakan diplomasi mikro, memperkuat reputasi Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan beradab. Inilah cara kita melindungi integritas nasional kita di era digital. Menjadi netizen pintar, pada akhirnya adalah pilihan pribadi, kebiasaan yang harus ditanamkan. Ini dimulai dengan keputusan-keputusan kecil yang sadar. Jeda untuk memverifikasi headline, memilih menulis komentar baik daripada sarkastik, memutuskan untuk tidak terlibat dalam argumen toksik. Tapi, meskipun dimulai dari individu, itu harus menjadi tanggung jawab kolektif. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memperkuat program literasi digital. Namun, tidak ada program atau regulasi yang bisa berhasil tanpa partisipasi aktif setiap warga negara. Perubahan harus dimulai dari kita. Pancasila, Konstitusi 1945 bukanlah artefak sejarah semata. Mereka adalah kompas kita untuk menavigasi kompleksitas abad ke-21. Mereka memberikan panduan yang jelas dan abadi tentang cara hidup dan berinteraksi di dunia digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari, kita melindungi diri kita dan orang lain, membangun bangsa yang lebih kuat, menjaga martabat, melindungi hak, dan menjunjung persatuan di seluruh kepulauan beragam kita.